Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh calon guru penggerak. Saya Indria Tirmayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini akan menjelaskan mengenai jurnal Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Seperti biasa, support team yang saya punyai adalah Ibu Agustina, MPD, Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapin, dan Bapak Samsu, SPD, MIKOM, Pengajar Praktek Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapin. Bapak Ibu, dimulai dari diri pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama adalah kami disajikan dalam video bahwa modal utama guru penggerak adalah semangat untuk belajar. Kemudian guru penggerak itu memproses budaya positif di sekolah. Ketiga, kami diberikan keyakinan bahwa budaya positif di sekolah itu membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Dan yang keempat adalah tujuan dari modul 1.4 ditujukan untuk menumbuhkan semangat para guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Setelah menyimak video pembelajaran di modul 1.4 serta materinya, maka tentu saja kita sebagai calon guru penggerak mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia, di mana manusia itu memiliki kebutuhan berbeda-beda, yaitu untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bila ada murid yang melakukan perbuatan pelanggaran peraturan, maka mereka bisa dikatakan gagal memenuhi satu dari kebutuhan dasar. Kita pun sebagai pendidik mempunyai kecenderungan dalam memotivasi ataupun tidak murid untuk mengikuti kontrol kita di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Sifat menghakimi, menghukum, ataupun memberikan cara-cara tidak beradab itu sudah kita tinggalkan dari jauh hari. Tentunya kita harus menanamkan budaya positif, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi siswa yang merdeka. Pada modul 1.4, pada eksplorasi konsep, sebagai modal awal kita menguasai disiplin positif. Materi yang diberikan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah pembahasan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian pembahasan mendalam mengenai restitusi, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Dan yang keenam adalah restitusi pada segitiga restitusi. Sebagai pendidik yang memerdekakan murid, kita pun sebagai diri pribadi tetap berpegang teguh pada pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana beliau berpesan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain yang mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Sedangkan tujuan kita dalam memaknai disiplin adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin pribadi sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan dari luar. Lebih lanjut, pengertian mengenai disiplin positif berdasarkan tokoh William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa perbuatan memiliki suatu tujuan. Itulah makna dari disiplin. Kemudian beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu diurus atau dikontrol. 1. Guru boleh mengontrol murid. 2. Penguatan positif itu berefektif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. 3. Kritikan itu bisa membuat orang merasa bersalah, tapi bisa juga menguatkan karakter. Dan keempat,
orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini, kekuatan memaksa yang positif dan tidak berupa penekanan. Kesimpulannya nih, adalah upaya untuk mempengaruhi murid agar tidak mengulangi perilaku tertentu, baik positif maupun negatif yang tidak baik, yang sebenarnya merupakan upaya untuk mengontrol murid itu sendiri. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita punyai dan kita yakini, walaupun sehari-hari mungkin kita tidak merasakannya. Bapak Ibu, calon guru penggerak memaknai disiplin positif itu dimulai dari diri. Pada modul pertanyaan eksplorasi konsep ini, kita ditanyakan mengenai motivasi awal kenapa mengikuti guru penggerak. Apa yang menjadi dasar nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini? Nilai apa yang diyakini tersebut apakah membawa dampak dan hasil apa yang mungkin didapatkan dalam penerapan nilai positif? Bila dikaitkan dengan nilai positif, diwujudkan dengan visi yang kuat, tentunya kita mengharapkan semua dukungan dari pihak sekolah ataupun luar demi kemajuan pembelajaran murid. Bila itu terjadi, tugas kita sebagai guru penggerak adalah menjaga kesinambungan program pembelajaran agar dapat dilaksanakan oleh guru ataupun teman sejawat dan apresiasi dari siswa. Dan apa yang kita rasakan ketika kita menghadapi teman yang tidak mengajar tepat waktu? Kita juga ditanyain dalam eksplorasi konsep ini, dan bagaimana kita menularkan kebiasaan baik tersebut terhadap siswa. Tentunya kita sebagai guru memiliki disiplin waktu. Kita tidak boleh mencontoh yang tidak baik. Antara lain kita memberikan contoh yang baik dengan mengajar tepat waktu, membiasakan anak masuk tepat waktu. Diharapkan siswa yang kita ajari itu berada dalam keadaan siap dan dalam suasana hati yang menyenangkan tanpa keterpaksaan. Bapak Ibu, pada tanggal 1 Agustus 2024 mulailah saya mengerjakan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta retribusi. Pada tampilan awal, kami diminta pendapat tentang motivasi perilaku manusia. Bagaimana pendapat kami bila dikaitkan dengan teori Diana Gosen tentang motivasi perilaku manusia yang terbagi dari 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri pada nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian kami dimintakan pertanyaan, pernahkah kami berada dalam situasi di mana kami sengaja melakukan sesuatu walaupun menyakitkan dan bahkan bertabrakan dengan penghargaan orang lain, tapi kami tetap melakukannya? Apakah kami pun memiliki prinsip yang kami perjuangkan? Dan seperti apa sih kami sebagai seseorang? Saya pun pada tugas tersebut menjawab bahwa pernah dalam keadaan nyata saya berada dalam kondisi tersebut, di mana saya mendapatkan tugas pertama kali di SMA 1 ini, di mana tidak ada dana BOS reguler dari pusat. Jadi waktu itu periode Juli sampai Desember 2022. Sedangkan pembelajaran sudah tatap muka. Bagaimana mengoperasionalkan sekolah? Tentu aja karena tidak ada dana tersebut, mau tidak mau saya harus bersedia mengeluarkan dana pribadi. Dan itu pun saya tidak berpikir saya ingin mendapatkan pengakuan dari dinas pendidikan ataupun juga orang lain. Saya lakukan itu dengan ikhlas. Dan juga saya berpikir tidak mungkin terjadi sebuah kegiatan operasional sekolah kalau tidak mendapat dukungan dari siapapun. Maka pada waktu itu saya pun juga berpikir bagaimana caranya memajukan sekolah ini walaupun tidak ada dana melalui proposal.
Kebetulan di SMA 1 Piani itu berdekatan dengan wilayah tambang, maka saya mengajukan proposal mulai dari pengadaan peralatan sarana prasarana, kemudian beasiswa. Itu juga saya berpikir bagaimana sih agar tetap jalan. Di samping saya pun juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan pada waktu itu sampai sekarang. Saya percaya bahwa nilai motivasi itu dapat menghasilkan kebaikan bagi orang sekitar. Takaran rezeki pasti akan lebih banyak daripada ini. Motivasi saya untuk mempercayai segala sesuatu itu akan menghasilkan kebaikan dan kemajuan di lain hari. Hal ini juga menjadi disiplin pribadi dengan harapan motivasi dan dari guru dan murid, yakni mereka tidak akan mudah menyerah, tapi tetap berusaha mendapatkan pendidikan yang baik dan setara. Sejauh ini SMA Piani sudah dikenal lewat sosial media, lewat keikutsertaan dengan lomba siswa, dan animo masyarakat untuk anak bersekolah semakin bertambah. Ruang kelas pun juga bertambah. Hasilnya pun kegiatan ekstrakurikuler juga jalan. Dan selalu setiap guru ataupun tenaga pendidikan itu mendapatkan kesempatan untuk dalam kegiatan in-house training, workshop, ataupun BIMTEK yang diadakan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Bapak Ibu calon guru penggerak, kemudian penerusan dari disiplin positif ini, kami pun juga ditanyakan mengenai program guru penggerak. Apakah alasan kami mengikuti program ini? Bila tidak mengikuti, apakah ada hal yang menyakitkan? Apakah ada hadiah ataupun penghargaan bila mengikuti program ini? Dan apakah kami mengikuti program ini karena ingin menjadi guru dengan nilai-nilai yang kami sudah yakini sebagai guru pembelajar? Apakah motivasi itu ada dalam diri kami? Dan motivasi apa yang paling berdampak panjang dan membuat kami terus bersemangat secara penuh? Saya bercerita di sini bahwa saya mengikuti program guru penggerak ini sudah sejak dari 2020, sejak diluncurkannya program guru penggerak. Setiap ada kesempatan dan sistem perekrutan saya ikuti. Namun baru tahun 2023 ketika saya sudah menjadi kepala sekolah, baru saya dinyatakan lulus secara administrasi dan mengikuti program guru penggerak di tahun 2024 ini. Bukankah itu merupakan sebuah kesabaran dan juga perjuangan? Alasan saya dari dulu mengikuti program ini adalah saya ingin menambahkan wawasan saya mengenai apa itu seorang guru yang ideal, apa yang harus saya tingkatkan. Kemudian alasan itu semakin kuat karena ada peraturan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 5985-BG-HK0301-2022 tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan, yang mengindikasikan saya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Tentu saja hal ini memperkuat semangat dan mengisi esai serta simulasi secara virtual. Setelah mengikuti guru penggerak ini 1 bulan lebih lamanya, saya pun memiliki kesadaran bahwa saya harus meningkatkan lagi kemampuan saya dalam menggerakkan guru ataupun anak-anak di SMA Piani. Saya harus belajar untuk mendengarkan dan mendengarkan cerita ataupun pengalaman dari guru lain, karena hal itu bisa menginspirasi saya. Apakah ada hukuman bila saya tidak mengikuti program guru penggerak? Anda kepala sekolah tidak memiliki sertifikat CK calon kepala sekolah ataupun sertifikat guru penggerak, maka dia hanya diberikan kesempatan 1 periode memimpin sekolah. Bila tidak memiliki, maka dia dikembalikan sebagai guru. Menanggapi pernyataan tersebut, saya semula khawatir, was-wasan. Namun, saya berpikir kapan lagi saya harus meningkatkan ataupun memperbaiki kemampuan saya. Kalau saya menunggu sertifikat itu dan saya menyerah, kapan saya menggerakkan diri dengan baik dan kapan saya bisa menggerakkan orang lain? Apakah ada hadiah dari program ini? Setahu saya, kalau dari BGP saya mendapatkan sertifikat guru penggerak. Namun dapat diyakinkan bahwa pihak lain tidak ada yang memberikan ini.
Namun reward yang saya dapatkan dari program ini, saya akan lebih baik dalam segi memanajemen guru, siswa, dan orang lain di sekitar sekolah. Saya akan tetap berbangga pada diri sendiri karena lebih kuat menentukan kebijakan sekolah, mana yang diutamakan dan diprioritaskan dalam pembelajaran, mana yang harus saya tingkatkan. Hal itu akan memberikan energi positif kepada orang sekitar saya dan saya sebagai insan pembelajar sepanjang hayat mulai memfokuskan diri dengan tujuan organisasi dan mengembangkan ilmu yang diperoleh. Sekali lagi, motivasi menghindari hukuman bukan menjadi alasan mengikuti program guru penggerak. Motivasi ini karena saya ingin memberikan penghargaan kepada diri saya sendiri karena bisa berguna bagi orang lain. Dan secara tidak sadar itu sudah ditanamkan pada diri sendiri. Yang paling lama bertahan dan berkelanjutan adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nilai-nilai yang dipercayai, nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai kebermanfaatan atau mendapat bekerja sama dengan orang lain dan bisa menggerakkan orang lain menjadi lebih baik dan bermartabat. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya pada eksplorasi konsep menanyakan mengenai motivasi apa sih yang mendasari saya membudayakan positif mengajar tepat waktu. Motivasinya adalah karena memang merupakan kebiasaan dari dulu. Jadi saya akan memberikan contoh yang baik pada siswa, salah satunya adalah dengan budaya masuk tepat waktu, di mana mereka akan belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian, bagaimana saya berperilaku bila tidak ada peraturan mengenai ketepatan waktu mengajar bagi teman sejawat ataupun tidak ada peraturan yang mengikat. Tentu saja saya tidak akan mencontoh, karena menurut saya berperilaku positif salah satunya dengan disiplin waktu itu akan mengajarkan anak untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian, apa yang mendasari murid di sekolah saya dalam berperilaku positif? Karena mereka lebih berharap bahwa mereka dapat menghargai diri sendiri tanpa berpikir untuk mendapatkan hukuman ataupun juga penghargaan. Kemudian apa sih yang saya terapkan dalam penanaman positif murid di sekolah? Saya pun menerapkan budaya 5R. Budaya 5R itu berupa tindakan ringkas, aktif, bersih, rawat, dan rajin. Ringkas di mana sekolah sudah memiliki peraturan yang wajib ditaati dan dipatuhi. Kalau rapi adalah berhubungan dengan kebiasaan mereka seperti berpakaian rapi, rambut yang rapi, tidak bersolek berlebihan. Bersih adalah membiasakan murid untuk membuang sampah pada tempatnya, karena itu tidak nyaman dilihat dan mengganggu lingkungan. Merawat apa yang masih bisa dibiasakan dalam 3 prinsip di atas, dan juga rajin. Walaupun pembiasaan itu dilakukan harus terus-menerus, tapi berdampak baik pada perilaku positif mereka. Berikut beberapa dasar perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perlu kita garis bawahi pada penerapan untuk murid pada kurikulum merdeka, kita sebaiknya menerapkan disiplin restitusi, karena restitusi sendiri akan berakibat pada perkembangan emosional dan psikologis murid yang lebih baik tanpa mereka merasa disalahkan ataupun juga merasa dikesampingkan. Berikutnya pada modul 1.4 mengenai budaya positif adalah membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada pemaparan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice of Theory, kita sebenarnya memiliki 5 tujuan tertentu yang mendasari kita dalam berperilaku. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis seperti kesehatan, makanan, rumah, dan juga biologis seperti
bagian dalam proses reproduksi untuk bertahan hidup. Komponen bertahan hidup ini juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk merasa adanya hubungan dengan koneksi sosial dan kebutuhan memberi serta menerima kasih sayang. Pada dasarnya anak-anak itu memiliki kebutuhan untuk merasa disukai dan diterima oleh lingkungan, sehingga mereka ingin akrab dengan orang tua, guru, ataupun teman lainnya. Mereka akan lebih suka bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan atas kemampuan. Anak-anak memiliki kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan terampil, diakui prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan mencapai sebuah yang namanya rasa harga diri. Yang keempat adalah rasa akan kebebasan menentukan pilihan, di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan mengendalikan arah hidup sendiri mereka pun juga memiliki. Mereka dalam tahap mencoba-coba dan berusaha tidak terpengaruh dengan orang lain, serta mencoba hal yang baru. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan merasa senang, yaitu kebutuhan akan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan kalau hidup tanpa kenikmatan, betapa menyedihkannya. Anak-anak memiliki kebutuhan ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga memiliki rasa ingin bermain dan suka bergurau dan juga ingin terlihat lucu karena mereka melakukannya atas dasar memang kesenangan atau atas dasar yang lainnya yang di luar kontrol mereka. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, di dalam kebutuhan dasar manusia yang berkualitas, kita dihadapkan dengan beberapa pertanyaan tentang jati diri kita sebagai diri pribadi dan sebagai calon guru penggerak, mengenai siapakah yang berperan penting dalam kehidupan, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam kehidupan kita, kemudian apa yang kita miliki dan kita inginkan pada diri kita, serta apa saja pencapaian kita yang bisa kita banggakan, dan bagaimana bagian perjalanan hidup Anda yang merupakan titik puncak kehidupan Anda. Pada bagian restitusi 5 posisi kontrol, calon guru penggerak dihadapkan ada 2 kasus, di mana kasus pertama mengenai kasus Tisa dan Hana, di mana Tisa menyebarkan kata-kata kasar di media sosial mengenai Hana. Orang tua Hana tidak terima dan mengeluh di sekolah. Kemudian kasus yang kedua adalah cerita tentang Anto yang jarang sekali hadir dalam pembelajaran jarak jauh. Namun pada saat hadir pun sering menggunakan kata kasar pada kolom chat yang mengejek temannya dan akhirnya mengganggu pembelajaran. Hal ini pun juga diperlukan. Maka kami sebagai calon guru penggerak ditanyakan bagaimana cara mengatasi kedua kasus tersebut. Bapak Ibu calon guru penggerak, di ruang kolaborasi maupun pada kelompok di Rabu 6 Agustus 2024, kami dibagi menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok itu membahas satu kasus. Nah, kasus yang kami temui pada kesempatan ini adalah tentang cerita guru pengganti yang masuk ke sebuah kelas di mana ada 2 anak perempuan yang bernama Vivi dan Natali yang termasuk tidak hormat kepada Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ibu Eni dengan ramah memberitahu kepada kedua siswa tersebut sebaiknya dikerjakan, namun tidak digubris. Besoknya wali kelas dan guru matematika Ibu Santi yang sudah sembuh menanyakan
kenapa mereka melakukannya. Nah, dalam kerja kelompok tersebut kami membahas tentang apa saja masalah yang harusnya diselesaikan oleh Ibu Santi sebagai guru dalam menghadapi dua siswa yang bermasalah atau memerlukan bantuan. Dalam kasus itu ditanyakan adalah apa aja langkah diskusi yang dilakukan, kemudian juga bahas adalah mengenai institusi apa yang diusulkan oleh Vivi dan Natali karena mereka sudah mengakui kesalahan yang mereka perbuat dan apa saja langkah restitusi yang bisa mereka perbuat, dan kemudian apakah posisi tersebut yang dimiliki Ibu Eni dapat dibantu atau juga dapat dibuat kesepakatan untuk menyelesaikannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2024 mendampingi individu 2 yang dibantu oleh Bapak Samsu sebagai pendamping guru penggerak. Beliau berkesempatan dari jam 9 sampai jam 12 mengunjungi sekolah saya untuk berkomunikasi mengenai modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dan sejauh mana penerapannya yang saya lakukan di sekolah. Tentunya di dalam pendampingan individu satu ini banyak sekali hal yang dibahas dan tentunya bermanfaat bagi saya sebagai calon guru. Dan pada malamnya di hari Kamis 7 Agustus 2024 diadakanlah ruang kolaborasi modul 1.4 presentasi dan diskusi. Kali ini ruang kolaborasi sangat mengasyikkan dan semua peserta turut beraktif dalam kegiatan ini. Tentunya mereka juga saling sharing informasi dan cerita mengenai apa saja yang pernah mereka alami ketika menghadapi siswa yang memerlukan ataupun juga dia mengalami yang namanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Bapak dan Ibu calon penggerak seluruh Indonesia, berikutnya adalah implementasi ataupun refleksi dari kegiatan yang saya lakukan selama 2 minggu mengenai modul 1.4. Berikut adalah refleksinya dalam bentuk 4F: fact, feeling, finding, dan journey.